Oke, langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjutin pertemuan yang sebelumnya. Kita masih bahas data warehouse, nanti baru di hari Kamis kita bahas topik yang berbeda. Jadi kita lanjutin dulu yang data warehouse-nya nih. Oke. Nah, di sini kemarin kan kita udah bahas soal framework-nya, terus proses-prosesnya apa aja, arsitekturnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi soal integrasi datanya. Nah, ini biasanya sering disebut sebagai ETL-nya nih. Jadi dia fokus di ETL-nya gitu. Nah, di situ integrasi data itu terdiri dari 3 proses utama ya. Yang pertama itu mengizinkan data akses dari berbagai alat analisis ETL dan data warehouse. Jadi kita dikasih berbagai macam akses ke beberapa data source gitu ya. Terus ada kemampuan untuk akses data, untuk mengakses data dan mengekstrak data dari sumber data yang ada, berarti yang dari beberapa data source yang kemarin. Terus ada federasi data juga, yaitu integrasi pandangan bisnis di beberapa penyimpanan data dan perubahan berdasarkan identifikasi, pengambilan, penyampaian dari perubahan yang dilakukan pada sumber data perusahaan. Nah, kalau kita ngomongin integrasi data, itu ada beberapa vendor ya, yang telah mengembangkan alat untuk integrasi datanya nih, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pakai SQL Server yang enterprise, nah itu biasanya udah ada tools untuk integrasi datanya tuh. Misalnya kayak tools untuk ETL-nya. Seingat saya di versi 2008 itu udah ada, cuma kalian harus install tools-nya terpisah. Jadi ada istilahnya tuh kalau di SQL Server ada SQL Server Business Intelligence Tools. Nanti kalian coba browsing deh. Kan kalian lagi belajar database administration ya. Nah, nanti di situ ada komponen yang secara default-nya itu sebenarnya di luar SQL servernya, ada yang memang bawaannya nempel di SQL servernya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa download secara terpisah, itu license-nya nggak kena. Jadi nggak kena license. Sebenarnya license-nya hanya mengikuti dari si SQL servernya. Terus di Oracle juga udah ada tools-nya untuk integrasi datanya, gitu. Nah, tujuan utamanya apa, gitu ya? Ya mengintegrasikan data dari banyak sistem. Jadi kan kemarin kalau kita lihat dari framework framework data warehouse-nya ya, itu kan sumbernya banyak tuh dari beberapa database gitu. Nah, itu diintegrasikan dengan tools-tools yang sudah disiapkan kalau memang sudah ada gitu. Nah, di sini ada beberapa teknologi yang memungkinkan adanya integrasi dan metadata gitu ya. Yang pertama ada Enterprise Application Integration, terus ada Service Oriented Architecture atau SOA. Kalau yang sering main web services di Oracle, itu Oracle biasanya pakai SOA ya. Terus ada Enterprise Information Integration, terus ada Extraction, Transformation, dan Load, itu ETL yang sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk dulu di Enterprise Application Integration gitu. Nah, jadi ini adalah fungsinya menyediakan media untuk mendorong data dari sistem sumber ke dalam data warehouse. Jadi data didorong dari database-database yang lain ke dalam data warehouse-nya. Nah, di sini melibatkan pengintegrasian aplikasi fungsional dan difokuskan untuk berbagi fungsionalitas, bukan data di seluruh sistem. Sehingga memungkinkan fleksibilitas dan penggunaannya kembali. Nah, maksudnya apa? Jadi, si aplikasi itu punya integrasi juga nih ke sisi datanya. Gitu. Jadi bukan hanya masalah ngomongin antara database ke database, tapi ada sisi user yang misalnya user mau pakai data itu, user tinggal jalanin, ikutin prosesnya, datanya bisa digunakan kembali sama usernya sebelum data itu masuk ke data warehouse. Jadi kayak ada aplikasi juga yang mengakses ke sistem itu. Nah, secara tradisional, solusi ini berfokus pada penggunaan kembali aplikasi pada tingkat pemrograman antarmuka aplikasi. Nah, itu lanjutan dari yang definisi di atasnya. Jadi dengan teknologi yang ini, di database itu masih bisa dipakai lagi untuk aplikasi. Jadi bisa dibilang semi data warehouse gitu, karena masih ada penggunaan aplikasi di database itu. Bisa dibilang ini termasuk aplikasi yang transaksional, database yang transaksional disebutnya. Nah, baru ini Enterprise Application Integration ini dilengkapi dengan menggunakan layanan SOA, kumpulan proses bisnis atau fungsi yang didefinisikan dan didokumentasikan dengan baik menggunakan web service, seperti yang saya bilang tadi tuh. Biasanya yang sering pakai ini, pengalaman saya bekerja, saya lebih sering nemuin SOA ini di database Oracle, di aplikasi-aplikasi yang pakai database Oracle. Nah, biasanya tujuannya apa sih? Jadi gini,
Jadi nanti kalau kalian bekerja di ruang lingkup software yang ERP ya, Enterprise Resource Planning gitu ya, biasanya ada berbagai macam aplikasi yang berdiri di atas database yang skalanya enterprise kayak Oracle, SQL Server, dan sebagainya. Biasanya si aplikasi itu dibuatin web service. Tujuannya apa? Biasanya tujuannya untuk mempersingkat proses data warehouse-nya. Jadi dia bisa dibilang web service itu dibuat untuk keperluan fungsi-fungsi tertentu untuk diakses sama user. Jadi user tidak perlu membuat data warehouse untuk mengakses data sesuai keperluan yang mereka inginkan di data warehouse. Jadi untuk mengakali data warehouse secara scope yang lebih kecil. Nah, biasanya ini formatnya seingat saya itu kalau SOA itu XML. Coba saya searchingin dulu deh. Contoh dari SOA-nya gitu ya. Biar nanti kita bisa lihat dulu. Saya ganti dulu screen-nya. Jadi kalau yang udah biasa programming, biasanya sering ketemu nih sama yang modelnya SOA. Bentar, saya cariin dulu contohnya. Ya, loh, kecil banget ya. Mana? Nah, ini dia. Aduh, sama banget ya. Sama. Kecil banget ya. High res. Kita buka dari web Oracle-nya langsung deh. Karena biasanya yang pengetahuan saya yang sering pakai ini Oracle dari dulu sampai sekarang. Mana nih ada contohnya enggak? Oke, nah saya jelasin dari flow-nya dulu deh. Nah, jadi di sini normalnya itu ya biasanya SOA itu sebagai perantara antara kalian dengan database-nya. Kalau kalian ingat yang kemarin di data warehouse arsitekturnya, kan di situ ada komponen API itu ya. Ada yang masih ingat nggak? Yang application Masih, programming Pak. interface. Nah, sebenarnya SOA itu bisa dibilang mirip dengan API. Jadi dia itu untuk mempersingkat prosesnya sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu bikin data warehouse, tapi fungsi-fungsi dari data warehouse-nya itu diterjemahkan ke dalam SOA-nya. Tadi saya belum nemu yang gambarnya lebih jelas. Soalnya sekarang itu ini udah jarang dipakai memang sekarang. Sekarang orang lebih prefer respon API-nya itu JSON rata-rata biasanya. Paling standar itu biasanya dalam bentuk JSON. Nah, tadi. Ini ya. Soal ini nggak dapat yang high res-nya besar. Yang tadi. Oke deh, nanti sambil saya jelasin, nanti saya coba cari-cari dulu ya. Yang tampilannya lebih besar biar kalian lebih jelas terkait dari contoh SOA-nya itu. Kita lanjut ke slide-nya dulu deh. Karena memang sekarang dia udah jarang dipakai, jadi mungkin referensinya udah agak sedikit tuh. Jadi, oke deh, kita lanjutin dulu deh ya.
Nah, jadi anggaplah SOA-nya itu dibilang kumpulan proses biasanya dibuat dalam bentuk API atau web services. Nah, web services ini biasanya dibentuk ya dengan bahasa pemrograman ya, tergantung dari database apa yang kalian pakai, terus aplikasi apa yang kalian pakai gitu. Kalau yang base-nya Oracle ya berarti normalnya dia dibangun dari Java. Terus kalau misalnya yang base-nya Microsoft biasa dibangun dari ASP.NET, C# dan sebagainya. Jadi itu biasanya disesuaikan tuh. Tapi responnya rata-rata kalau yang sekarang ya, kalau yang sekarang itu JSON. Ya, saya coba buka note aja deh. Saya coba gambarin di note aja deh. Nah, ya, saya coba gambarin di note aja deh, biar lebih jelas. Nah, kalau misalnya tadi nih, kelihatan kan ya layar Visual Studio Code saya ya? Kelihatan, Pak. Nah, kalau misalnya tadi responnya SOA, biasanya dia contoh nih kita punya data misalnya customer gitu ya, kode customer, terus ada namanya, misalnya katakanlah ada alamat. Nah, kalau misalnya tadi responnya dalam bentuk SOA, biasanya dia dalam bentuk XML, misalnya katakanlah ini customer, tag XML-nya kayak gini, customer, terus ada tag tutupnya, terus di bawah itu ada tag tutupnya juga biasanya, seperti ini. Nah, terus di dalamnya itu ada kode customer, biasanya kayak gini. Nah, terus value kode customer-nya apa? Misalnya katakanlah customer 001. Saya besarin. Nah, ini deh. Tuh, nah, terus berarti di sini tag tutup XML-nya. Terus ada lagi lanjutannya, berarti di sini nama. Berarti di sini alamat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya datanya ada 2, ini biasanya ada lagi nih di bawahnya. Nah, seperti ini. Misalnya 2, ini misalnya katakanlah Andi. Nah, karena ini datanya banyak, biasanya sama dia dibungkus lagi. Misalnya katakanlah list customer. Nah, kayak gitu. Biasanya dia hierarkinya kalau dia bentuknya SOA itu kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini kalau bentuknya SOA nih. Jadi dia ada tag XML-nya nih, ada turunannya. Berarti kalau kita mau akses customer pertama, kita masuk dulu ke list customer. Secara teknisnya ya, pemetaannya nanti kalau misalnya ada proses ETL segala macam, kita baca ke ini service-nya biasanya ada URL-nya nih, HTTP atau HTTPS gitu. Nah, ini URL-nya nih. Nah, terus tinggal dilanjutin URL dari si SOA-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kalian akses ini, nanti dapat responnya seperti ini. Nah, ini yang kalian terjemahin untuk disimpan di data warehouse kalian atau bahkan langsung ditampilkan ke dalam reporting atau sebagainya. Nah, sekarang orang lebih cenderung, lebih sering ya pakai JSON. Jadi misalnya katakanlah karena lebih universal gitu. Misalnya katakanlah ini URL JSON-nya gitu. Nah, kalau JSON tinggal bentuk array kayak gini. Jadi misalnya kalau ada list customer berarti di situ ada di sini ya list customer. Berarti di sini ada indeksnya kayak gitu. Nah, di sini tinggal ada listnya nih. Apa di situ isinya? Array lagi kan. Terus ada array 1, array 2. Nah, misalnya ini tadi apa tuh? Kode customer ya. Nah, misalnya nilainya apa gitu. Misalnya tadi Budi gitu ya, kode customer 01. Terus nama Budi, ini alamat. Nah,
Alamat kunci. Nah, berarti bawahnya tinggal isi juga, isinya sama nih. Nah, kayak gini. Nah, jadi sekarang lebih cenderung yang sering dipakai adalah yang ini, yang JSON. Karena ini formatnya lebih universal, lebih banyak bahasa yang bisa menerjemahkan ini. Gitu. Kalau yang ini, beberapa bahasa bisa langsung dipakai, jadi URL-nya langsung diakses, langsung bisa dipakai untuk diterjemahkan datanya, tapi ada beberapa bahasa pemrograman yang harus menginstal plugin tambahan untuk bisa menerjemahkan ini di proses ETL-nya. Kalau misalnya kalian ngoding dapat API seperti ini, terus diminta untuk bikin dashboard atau langsung diterjemahkan ke data warehouse. Kalau formatnya seperti ini, itu lebih cenderung harus ada plugin tambahan rata-rata gitu. Jadi nggak semua bahasa pemrograman ada default-nya. Tapi kalau untuk JSON sekarang mayoritas itu ada gitu. Jadi makanya kenapa sekarang developer lebih mengarah ke pembuatan JSON-nya. Bahkan Firebase pun udah dalam bentuk JSON gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Oke. Sebenarnya ini teknis banget ya, tapi memang kalian harus paham ini juga karena kan sumber dari data warehouse-nya tidak selalu dalam bentuk database tuh. Tapi ada juga sumber data warehouse-nya dalam bentuk URL seperti ini. Jadi kalian harus akses URL-nya untuk diterjemahkan ke dalam data warehouse-nya. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nih. Atau bingung karena belum pernah lihat bentuk aslinya ya? Iya Pak, biasanya saya ngelihatnya API-nya doang sih. Lihat API-nya tapi nggak pernah dicoba untuk diintegrasikan ya, karena emang belum dikasih job desk-nya ya? Atau gimana nggak? Enggak sih, kalau di kantor itu biasanya aplikasinya itu dia udah berbasis API bus Pak. Jadi saya biasanya merhatiin API-nya aja. Kalau ada anomali biasanya saya cuma inisial API-nya mana yang dipakai, yang bermasalah mana. Nah itu yang kita tanyain sih biasanya gitu. Oh, berarti memang udah ada dari itu ya, dari third party API-nya apa gitu. Kalau nggak jalan ya. Iya, betul. Nah iya, jadi kayak gini nih. Jadi sekarang orang cenderung ke sini. Tapi kalau misalnya di kantor kalian pakainya Oracle, setahu saya ya, sejauh ini Oracle masih formatnya seperti ini nih. Jadi memang agak apa ya namanya? Kalau menurut saya pribadi sih agak PR ya, tapi nggak tahu mungkin di keluaran Oracle yang versi terbaru dia udah support JSON juga kali. Sejauh ini sih selama saya bekerja saya belum nemuin karena mungkin lebih banyak pegang ke Microsoft-nya. Tapi ininya gambarannya kalian bakal nemuin yang modelnya XML, ada juga yang modelnya JSON. Dan bahkan sekarang udah banyak format juga sih ya untuk data-data seperti ini. Jadi nanti kalian coba cari tahu aja ada berbagai macam sumber data yang bukan database bentuknya. Bahkan Google pun ya, kalau kalian pernah lihat Firebase-nya bentuknya JSON seperti ini sebenarnya. Gitu. Terus MongoDB kalau kalian pernah buka database-nya, MongoDB itu basisnya adalah NoSQL, jadi dia nggak berbentuk database tapi berbentuk JSON seperti ini, string JSON seperti ini. Jadi kalau ada yang pernah install gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita bisa bilang database itu sistemnya RDBMS, semuanya ada baris, ada kolom. Kalau sekarang ada yang sifatnya NoSQL, nanti kalian coba cari tahu deh. NoSQL itu sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi bentuknya saya kasih gambaran kurang lebih seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut dulu deh di slide-nya ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya ada Enterprise Information Integration ya. Jadi alat yang berkembang menjanjikan integrasi data real time dari berbagai sumber data, database relasional, web services, dan database multidimensional. Nah, tadi kan ada database relasi, web service, sama multidimensi. Multidimensi ini biasanya yang berrelasi ya, ada normalisasinya kompleks gitu. Terus mekanisme untuk menarik data dari sistem sumber untuk memenuhi permintaan informasi. Nah, biasanya alat ini menggunakan metadata yang telah ditetapkan untuk menghasilkan view yang membuat data terintegrasi muncul secara relasional ke pengguna akhir. Ada yang tahu nggak view apa? Atau apa kalian udah tahu semua? Atau masih ada yang belum tahu sama sekali view itu apa?
Kalian belajar basis data udah lama kan ya? Atau sudah lupa semua? Karena sudah keluar pintu ajaib, setiap keluar pintu kelas langsung lupa. Sudah 8 tahun yang lalu, Pak. Yang lain gimana? Karena gini, kadang view itu dijadikan bentuk shortcut saat kita mau narik data dari beberapa table. Kadang saking malasnya kita bikin view aja tuh. Supaya apa? Supaya select datanya cuma dari view-nya aja. Nah, pertanyaan saya dari sini, dari kelas yang di sini ya, masih ada nggak yang belum paham view itu sebenarnya yang kayak gimana sih gitu? Masih ada nggak sih? Ini dari berapa banyak nih orang? Ada 22, termasuk saya, berarti ada 21. Masih ada yang belum paham nggak view itu yang kayak gimana sebenarnya? Kayak shortcut gitu bukan, Pak? Yang udah korelasi. Udah korelasi terus gimana, Biham? Jadi kita nentuin nih data apa aja yang udah korelasi, nanti yang kita mau tarik. Kita bikin shortcut di situ. Bisa dibilang shortcut juga ya. Terus yang lain gimana? Biham masih ada lanjutannya pendapatnya? Lupa sih, Pak. Dulu di VB. Itu juga proyek orang. Yang lain gimana yang lain? Ada nggak? Ada pendapat lain nggak? Lupa, Pak. Lupa. Oke, misalnya saya bikin contoh deh ya. Misalnya, oke saya bikin contoh di slide-nya aja deh. Ini ya. Nah, salah. Nah ini. Nah, ini slide. Misal katakanlah ini ada tabel gitu ya. Barang. Nah, itu aja deh. Terus ada tabel penjualan. Nah, misalnya katakanlah di sini ada BRG 01 ya. Ini untuk kecap, terus harganya misalnya 5.000. Oke, kita sebut dulu fieldnya misalnya kode barang, nama barang sama harga gitu ya. Nah, di tabel penjualan itu kan biasanya ada misalnya tanggal, terus kode kasir gitu ya. Terus misalnya katakanlah ada kode barangnya. Nah, misalnya katakanlah tanggalnya berapa nih sekarang 19 ya. Terus kode kasirnya misalnya SR01. Kode barangnya tadi BRG 01 misalnya. Nah, normalnya kan kalau kalian mau select data ya, misalnya katakanlah select data dari table barang, berarti kan tinggal gini ya. Select all atau select field apa aja yang mau diambil dari barang. Kan gini. Terus kalau dari table penjualan juga kan tinggal di-select aja tuh. Seperti select all from penjualan. Atau di sini bisa disebutin select tanggal, kode kasir gitu ya. From penjualan, dan seterusnya. Nah, ada satu kondisi, kalian diminta tuh untuk coba dong selekin data, atau coba dong tolong ambilin data, pindahin ke data warehouse. Datanya diambil dari table barang sama table penjualan, tapi dijadiin satu table. Gampangnya kayak gitu. Nah, normalnya kan kalian diapain? Kalau misalnya mau gabungin kedua table itu. Masing-masing kan nggak istilahnya apa namanya? Menggabungkan beberapa table jadi satu di SQL. Relasi bukan, Pak? Itu bukan Di relasi, join, Pak. bukan, Pak. Di join ya. Nggak tahu. Penny. Join ya, di join. Maaf. Nebak mulu Ya, Penny. di join. Nah, kalau di join kan normalnya gini kan ya, berarti select, kita taruh bintang dulu deh. Misalnya from barang sebagai B gitu ya. Kita left join gitu. Penjualan
P gitu. Nah, ini. On, P, yang berrelasi apa berarti kan kode barang ya. Ini enggak. Terus sama dengan dari B, kode barang juga. Nah, normalnya kan kayak gini ya. Nah, di sini kan kalian berarti sebutin nih field apa aja yang mau kalian ambil. Misalnya dari tabel barang, kita ambil kode barangnya. Terus dari tabel barang kita ambil nama juga. Enter J. Terus dari tabel penjualan, kita ambil apa? Tanggal misalnya. Sama kode kasir. Nah, bentuk query-nya kan jadi seperti ini ya. Ini titik-titiknya anggap nggak ada ya. Ini karena bawaan itunya. Nanti bisa dihilangin. Saya coba format ya. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya kayak gini. Jadi, query-nya kan jadi seperti ini tuh. Ya. Ini anggaplah satu baris ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan jadi panjang sebenarnya. Kadang ternyata nih, query ini dipakai di beberapa tempat tuh. Katakanlah nanti ada tempat aplikasi lain pakai ini juga. Terus di setiap functionnya ada 10 function pakai query yang sama seperti ini juga. Nah, biasanya kalau kita malas gitu ya, kita convert nih. Ini, query ini kita rubah jadi view. Supaya apa? Supaya nanti saat kita select datanya, kita cuma select ke view-nya aja. Jadi sebenarnya view itu mirip sama table, tapi dia nggak bisa dimodifikasi. Cuma bisa di-read doang. Jadi kalau kalian mau modifikasi view-nya, kalian modifikasi ke sumber aslinya. Kalau misalnya view itu terdiri dari tabel barang dan tabel penjualan, dan kalian mau ngerubah itu, berarti kalian ngerubahnya di tabel barang atau tabel penjualannya. Nah, kalau misalnya seperti ini query-nya, kalian tinggal tambahin nih di sini. Create, view, nama view-nya apa, misalnya katakanlah view penjualan, S apa. Nah, berarti S query ini. Nah, jadi nanti ketika kalian mau mindahin data dari database ini ke data warehouse, yang kalian select bukan pakai yang ini, tapi kalian pakai view penjualan. Jadi, select-nya cuma seperti ini aja. Select all from view penjualan. Nah, kurang lebih jadi kayak gitu. Jadi mempersingkat, tapi secara query ini jadi kurang bagus karena query itu jadi dibentuk seakan-akan permanen. Karena objek view penjualan ini jadi ada di database kalian. Karena kalau kalian query seperti ini aja, objeknya nggak ada. Dia dipanggil hanya saat kalian perlu aja. Tapi saat kalian create jadi view-nya, di database kalian itu muncul objek baru dengan nama view penjualan di data table-nya. Makanya kalian bisa select ke sini, tapi dia hanya bersifat read aja. Kalau kalian mau ngerubah datanya, katakanlah, saya mau ngerubah harga barangnya nih. Nah, kalian ngerubahnya nggak bisa di view penjualan ini. Tapi langsung di tabel barangnya. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita mau ngakalin, malas bikin query-nya. Kayaknya panjang deh query-nya. Ya udah, saya bikin dulu query-nya panjang, terus saya jadiin view. Supaya nanti begitu saya mau manggil, saya nggak ngetik ini lagi. Saya hanya ngetik view-nya aja. Gitu. Jadi itu buat alternatif juga buat supaya nyelek datanya lebih cepat. Oke, sampai sini dulu deh. Masih ada yang bingung nggak? Karena ini salah satu trik untuk mempersingkat query kalian sebenarnya. Tapi mungkin harus dilihat juga seberapa banyak data atau seberapa panjang query ini yang kalian gabungkan, kayak gitu. Tapi lebih efektifan mana, Pak? Membuat query-nya atau langsung codingan yang semua itu? Kalau kita tergantung ya, kalau kita lihat dari segi performance, lebih baik pakai query normalnya, jangan dibikin view. Tapi kalau kalau misalnya kita agak malas gitu ya, dan secara data kita lihat, kayaknya datanya dikit, ya kita bikin view juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi ke masalahnya seperti apa ya. Karena semakin banyak data yang kalian join di sini nih, CPU itu akan semakin berat.
dan dia dibentuk objek permanen. Dalam artian berarti kan ada objek baru tuh di database kalian. Ya kalau ada objek baru berarti jadi tambah berat gitu seakan-akan. Ya ibaratnya gini deh, kalian saya suruh bawa barang satu. Ini deh, kita ambil dari dua ini ya. Saya minta kalian bawa barang dua, tabel barang dan tabel penjualan. Awalnya dua nih, database-nya kalian tuh. Tapi kalian bikin nih view-nya. Di mana sebenarnya view itu adalah sebenarnya tabel barang dan tabel penjualan juga. Tapi karena kalian buat itu, jadi seakan-akan yang kalian bawa itu jadi ada tiga. Nah, jadi kan bebannya bertambah tuh ke si servernya gitu. Apalagi kalau misalnya view yang udah jadi ini kalian joinin lagi dengan tabel yang lain, itu bisa lebih berat lagi sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih baik ya udah bikin query aja seperti ini. Memang agak PR karena memang kalian harus sering paham query-nya ya. Kalau yang nggak paham kan, kalau misalnya join lagi nih kan tinggal ditambahin lagi di sini. Let join, label A, misalnya kayak gitu. Terus kalau ada where ya tinggal where-nya dari mana. Misalnya katakanlah where B sama dengan kode barang sama dengan misalnya katakanlah misalnya kayak gini N dari P tanggal sama dengan kita ambil tanggal 19 2020. Nah, kayak gitu. Karena ini udah semakin kompleks. Tapi ya better yang seperti ini. Karena objeknya nggak dibentuk di database kalian. Query ini hanya dipanggil saat kalian perlu aja. Tapi kalau view ini kalian buat, query itu udah dipanggil duluan. Dan udah dibentuk menjadi objek yang beneran ada. Secara beban ya pasti lebih berat ke server. Karena view ini kan istilahnya dia langsung select ke table ini. Padahal kalian belum tentu pakai table ini kan. Tapi karena view-nya udah dibuat, di mana view itu membaca table ini, ya berarti ada proses di situ sebenarnya. Padahal kalian belum perlu. Tapi ketika pakai query normal seperti ini kan, kalian hanya panggil saat kalian perlu aja. Kayak gitu ilustrasinya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Berarti view itu kayak objek yang menyimpan hasil query-nya ya, Pak? Iya, betul. Tapi objeknya ada ya, jadi jangan sampai beranggapan. Jadi dia itu kalau kalian buka kalau pakai PHP Maven ada MySQL ya, biasanya dia sejajar sama table. Sorry, saya lupa nih ada not view-nya atau enggak. Kalau di SQL Server itu kan ada terpisah tuh. Kalian kan ada database admin ya, pernah udah dicek belum? Di situ kan ada saat kalian masuk ke database, kan ada table ya. Ingat nggak? Pak. Atau jadi kalian lupa? Nah, di bawah Ada, table itu saya ada view lagi kan. Pak. Nah, nanti dia masuknya ke situ. Ya. Tapi sebenarnya perlakuannya dia jadi mirip kayak table sebenarnya, hanya saja seperti yang saya bilang tadi, dia nggak bisa di-update atau di-delete. Kalau mau di-delete datanya berarti delete-nya dari data awalnya tuh, data table aslinya. Gitu. Jadi itu untuk mempercepat query sih sebenarnya, tapi kita harus pertimbangin juga query-nya seperti apa. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu? Karena kalau kita ngomongin database ya, sebenarnya banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi saat kita bikin query, nggak sekedar bikin query, saat kita bikin tipe data, nggak sekedar bikin tipe data, karena itu pengaruh ke data warehouse-nya juga nanti. Saat kalian ngerancang, udahlah database-nya, field-nya bikin string aja semua. Error nggak? Nggak error. Tapi secara performance nanti jadi bermasalah ketika, contoh, untuk setiap isian tanggal, kalian isinya pakai string, otomatis ada proses konversi dari tanggal ke, dari string ke tanggal, atau dari angka, tapi kalian tetap isi string. Ya, harus ada proses konversi dong saat kalian mau mengkalkulasi datanya. Misalnya contoh kayak gini deh, biar kalian juga aware ya, karena saat kalian mendesain data warehouse, tipe data juga harus diperhatikan. Karena nanti namanya data warehouse, bakal ada banyak proses kalkulasi di situ. Misalnya kayak gini. Ini deh ya. Misalnya ini ada tabel penjualan lagi.
Saya insert table deh. Nah, sekali ini aja deh. Misalnya tadi field-nya ada tanggal, terus ada kasir gitu ya, terus ada total penjualan misalnya, mungkin terus ada diskon, kalau misalnya ada diskon. Nah, misalnya nih, kalau di sini saya buat varchar atau string ya, ini nggak masalah sebenarnya. Secara data dia akan tetap masuk di data warehouse kalian. Misalnya kalian mendesain data warehouse untuk table penjualan gitu ya. Kalian bikin tipe datanya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Dan misalnya katakanlah contoh datanya tadi tuh. Contoh datanya adalah misalnya di sini itu 19, 10, 2020 untuk tanggal. Terus kita ini pisahin kasirnya misalnya Maya gitu ya. Terus misalnya total penjualannya 200.000. Diskonnya 20.000. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau kalian bikin tipe data di data warehouse kalian itu semuanya varchar, data ini akan tetap masuk. Tapi nanti ketika ada data baru di sini, gitu ya, ini deh. Nah, tanggal 20 ada transaksi lagi dilakukan oleh Maya. Ini. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, saat kalian simpan dalam varchar, berarti kan nanti data ini tersimpannya nggak seperti ini sebenarnya. Jadi seperti ini. Seakan-akan ya, karena dia dianggapnya string tuh. Nah, jadi seperti ini yang masuk ke dalam data warehouse kalian. Nah, terus misalnya, kalian diminta, coba dong tolong summary-in total penjualan. Kan normalnya kalau kalian query kan gini, select, sum, total penjualan ya. Nah, coba kan yang di sum ini adalah sebenarnya numerik tuh. Benar nggak? Nah, tapi karena di sininya bukan numerik, di total penjualan ini harus dikonvert dulu tuh. Syukur-syukur ada database atau bahasa pemrograman yang bisa langsung mengkonvert itu ketika dia formatnya sesuai. Jadi misalnya kalau kayak PHP ya, bahasa pemrograman PHP, ketika dia nemu 20.000 seperti ini, dia bisa ngecek ini sebenarnya angka atau bukan. Nah, cuma kan apakah kita bisa menjamin semua tools yang ada ini bisa membaca seperti itu? Ya gitu maksudnya. Jadi ketika tools-nya tidak bisa membaca tidak bisa membedakan mana string mana angka, ya berarti dari tugas kita harus mendesain database yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya supaya nanti begitu ada permintaan yang kompleks, database-nya sebenarnya sudah bisa mengakomodir itu dari sisi manajemennya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, anggaplah ini tools yang kalian pakai nggak bisa mengkonversi ini nih, dia dianggap string. Nah, kalau kalian jumlahin ini ya bakal error nih. Anggaplah itu dia tidak bisa ya, tapi beberapa tools bisa. Jadi kita harus lihat dulu toolsnya juga, kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita sudah mempersiapkan itu sesuai dengan tipe data yang seharusnya, kayak gitu. Jadi ini pengaruh juga nih ke desain data warehouse kalian, karena nanti ketika kalian membuat data warehouse, tabelnya kalian yang desain, tipe datanya kalian yang desain, normalisasinya kalian yang desain, kayak gitu. Jadi ketika ini tidak sesuai, ya nanti di depan tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena datanya masuk ke data warehouse ya, sekali lagi. Datanya masuk ke data warehouse kalian. Tapi ketika kalian mau proses kalkulasi, penjumlahan, pembagian, dan seterusnya, yang bersifat angka contohnya, contoh sederhananya ya, tapi kalian simpannya dalam bentuk string seperti ini, nah itu ada proses yang ditambah di data warehouse kalian. Jadi di total penjualan ini harus kalian cache dulu. Saya lupa ada penulisannya, tapi dia harus di-cache dulu sebagai apa? Sebagai numerik. Misal ya, hanya contoh saja, tapi penulisannya saya lupa penulisannya kayak gimana, tapi dia harus di-cache.
kalau di SQL. Cache itu istilahnya di-convert dulu. Berarti ada dua kegiatan di situ. Select, di-convert, baru di-totalin. Tapi ketika di sini tipe datanya sudah sesuai, ya kalian tidak perlu untuk proses convert dari string itu ke dalam numeriknya. Jadi langsung aja di summary-in aja di sini. Nah, gitu. Jadi bisa juga mengurangi beban dari si data warehouse-nya. Oke, sampai sini. Ada yang masih bingung nggak betapa pentingnya desain kita di dalam data warehouse ini? Masih paham ya? Artinya Nanti, ini proses ya. ETL ya Pak? Iya, di Belum proses masuk ke ETL-nya. database. Oh, tapi ini udah Tapi dibikin gimana? tabelnya ya? Ini udah bikin tabelnya nih. Tapi temporary ya Pak? Tabelnya sudah tabel beneran di data warehouse-nya ya? Oh, data warehouse-nya. Ya, jadi kan kita kan baca dari beberapa aplikasi tuh. Nah, dari aplikasi itu kan datanya kita ETL-in, terus kita simpan ke dalam data warehouse kita tuh. Nah, di sini, di data warehouse kalian kan kalian mendesain tabelnya mau seperti apa. Kan kalian harus simpan datanya mau saya simpan seperti apa nih. Berarti kan kalian bikin tabel dulu, benar nggak? Ya, betul Pak. Nah, karena kalian bikin tabel dulu, berarti kan kalian harus tahu tipe data dari tabel kalian. Nah, ini saya kasih gambaran, kalau misalnya tipe datanya sembarang, misalnya katakanlah varchar kan dianggapnya string semua ya, jadi sebenarnya semua input apapun itu bisa masuk ke dia, karena dianggapnya string aja gitu kan. Nah, data warehouse-nya nerima nggak? Nerima tabelnya. Tapi, ketika kalian mau proses data dari data warehouse kalian, ketika formatnya tidak sesuai, berarti kalian harus lakukan konversi dulu. Seperti yang saya ilustrasikan tadi. Kalau dia misalnya angkanya string, berarti kan kalian harus convert string itu ke dalam angka dulu, baru kalian bisa totalin, kurangin, summary, dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi ketika kita sudah mendesain table yang benar untuk data warehouse-nya, ya prosesnya kita tidak perlu lakukan konversi, langsung aja kita kalkulasiin, kita kurangin, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu untuk sisi yang tipe datanya numerik aja ya. Tapi kalau misalnya tanggal ya sama, tanggal apakah semua format tanggal seperti ini? Kan enggak juga kan? Kan ada juga yang format tanggalnya seperti ini kan? Nah, ketika kalian tipe datanya string, begini masuk nih. Tapi ketika kalian tipe datanya date, kalian merhatiin nggak kalau date formatnya seperti apa? Di SQL Server deh. Yang disimpan di database, formatnya seperti apa? Ada yang ingat nggak? Oh, nggak salah tahun, bulan, tanggal atau? Oke, ada yang masih ingat nggak? Nah, jadi Bapak. yang kayak gitu tuh terkesan sepele ya, datanya masuk, pindah kok datanya. Tapi ketika dijalanin, kok nggak bisa pindah ya gitu. Apa maksudnya kok error? Ya karena memang format ini tidak sesuai. Nah, setahu saya hampir semua database itu formatnya kalau tidak salah ya, yang selama saya bekerja, dia tahun dulu. Terus dia strip. Tahun, bulan, tanggal, baru time ya Pak? Baru tanggal. Nah, kalau ada time-nya berarti baru time. Ya. Saya lupa nih, sebutannya apa tuh? HMS. Nah, kayak gini. Nah, berarti kalian harus ikutin jadi ketika kalian dia string dan kalian isi dalam format seperti ini, dia akan terima. Ya karena dia string. Tapi ketika kalian format tipe datanya tanggal, kalian isi seperti ini, dia akan menolak. Ya karena nggak sesuai formatnya loh. Gitu. Nah, jadi desain ini juga berpengaruh sama bagaimana nanti kalian mengelola output dari si data warehouse-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, contoh, mungkin ini ini aja udah ngajarin, misalnya kayak gini deh. Nah, kalian tahu dari mana bulannya itu di tengah atau yang di depan? Bulannya itu yang 20 atau yang 10?
secara sistem. Kan ada juga tuh, kalau kalian lihat di Excel kan ada juga orang yang kadang, saya nggak nyaman deh dengan format tanggal bulan tahun, saya maunya seperti ini. Nah, seperti ini. Kan ada juga ya, benar nggak? Nah, kalau seperti ini kan format jadi tidak standar tuh. Jadi tidak standar ya. Nah, karena dia sering, sama database-nya diterima. Padahal ini dua tanggal yang sama. Kalau misalnya saya suruh cari data, coba dong cariin data yang tanggal 20 bulan 10 2020. Kira-kira query-nya kayak gimana? Kan kalau query normalnya kan gini ya. Select all from penjualan, where tanggal, sama dengan kan gini. Tinggal sebutin kan tahun dulu, 10, 20. Dapat dia semua. Tapi ketika kalian isinya string dan isinya seperti ini, padahal ini dua data yang sama, kira-kira datanya masuk nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Nah, makanya di sini desain table kalian di data warehouse itu menjadi hal yang penting banget untuk kalian perhatikan gitu. Makanya di sini kita juga bahas tentang itu. Nanti kita lihat relasinya seperti apa, pendekatannya kayak gitu. Nah, tapi sampai di sini dulu nih. Kalian masih ada yang bingung nggak kenapa kita bahas ini lebih dalam lagi gitu? Karena ini menjadi bagian yang penting. Nah, masih ada yang bingung nggak kenapa kita bahas ini menjadi lebih dalam lagi ini? Masih, Pak. Mas Penny bingung di mana? Bingung juga di mana ya, Pen ya? Nah, itu. Bingungnya di mana aja, di mana bingung nih. Iya, bingung di mana juga, Pen nih. Gak ngerti, tapi bingung mau ditanyain yang mana, gitu, Pak. Oke, saya Jadi kasih bingungnya yang mana? Saya kasih coba ilustrasi sesederhana mungkin. Pak, saya gitu. ada pertanyaan lagi sih, Pak. Apa tuh? Coba Angga. Gini, Pak. Tadi kan dikatakan kita kalau mau mengubah data di olah, misalkan kayak yang di view-nya itu kita mau ubah, lebih baik kita mengubah di data source-nya. Nah, tapi bagaimana jika requirement di belakangnya itu justru yang berubah, lalu ETL pasti kan kita ubah ya, Pak, karena sesuai dengan requirement. Tapi data yang udah ada di warehouse itu seperti apa, Pak, perlakuannya? Apakah data yang sudah terisi ya udah biarin aja gitu, atau data yang terisi juga perlu kita sesuaikan dengan requirement yang baru? Oke, pertama kita harus tentukan dulu dari pertanyaan ini. Kita harus tentukan dulu seberapa besar data yang bakal berubah. Tapi biasanya gini, biasanya desainnya itu data yang akan berubah itu ada range-nya, biasanya seperti itu. Gampangnya biasanya ada range tanggal. Nah, berdasarkan range tanggal itu, yang normalnya yang sering dilakukan adalah data yang sudah masuk ke data warehouse itu dihapus sesuai dengan tanggal itu. Nanti baru dia didorong ulang tuh untuk tanggal yang seharusnya masuk seperti Artinya apa. Tanggal yang udah masuk di delete dan di Dihapus backlog dulu. lagi gitu ya, Pak, di rerun ulang Ya. untuk data tersebut ya. Ya, kenapa? Karena proses hapus dan insert ulang itu lebih cepat dibanding kalian select datanya, kalian cari terus update, itu lebih lama, bebannya lebih banyak ke servernya, kayak gitu. Biasanya perlakuannya kayak gitu, makanya biasanya kalau ada kesalahan data, kita biasanya aturnya adalah range tanggal di ETL-nya. Data mana nih yang mau didorong ulang? Nah, otomatis ETL bakal cari data itu di data warehouse-nya untuk dihapus dulu, supaya datanya nggak double. Biasanya desain ETL-nya seperti itu. Kalau ada data yang dihapus, itu biasanya ada range tanggalnya supaya dia tahu mana yang harus di-insert, mana yang harus dibersihkan. Normalnya kayak gitu. Oke, ada lagi? Angga yang mau ditanyain? Cukup, Pak. Oke, saya coba gimana ilustrasi paling mudahnya gini. Ibaratnya nih, kalian punya rumah 5, terus kalian beli rumah 1, bagus banget gitu.
Gitu ya, anggaplah lima rumah ini barang-barangnya banyak nih di dalam. Terus kalian mau pindahin tuh barang-barang itu ke rumah baru kalian. Tapi rumah baru kalian itu sebenarnya masih kosong melompong, maksudnya belum ada sekat-sekatnya. Nah, tapi kalian tahu sebenarnya di rumah yang lama itu mana lemari, mana kasur, terus mana laptop, mana sebagainya. Jadi kalian sebenarnya udah tahu tuh itu sebenarnya apa bentuknya. Nah, kalian kan mau pindahkan itu ke rumah baru. Nah, anggaplah rumah baru ini sebagai data warehouse kalian. Nah, logikanya, bagaimana caranya kalian menempatkan barang-barang kalian ke rumah yang baru di itu, kalau misalnya kalian tidak tahu barangnya seperti apa. Ibaratnya gini, apakah mungkin kita taruh kasur di kamar mandi? Kecuali kalian ngaco ya, taruh kasur di kamar mandi. Nah, anggaplah di data warehouse itu adalah kamar-kamar itu tadi. Jadi ketika kalian punya kasur di rumah yang lama, kalian pindahkan ke rumah baru, apakah mungkin kalian taruh kasur itu di kamar mandi? Kan tidak. Nah, ini ya ibaratnya sama dengan data warehouse itu. Jadi ketika tadi sumbernya adalah tanggal, ya kalian tempatkan itu di dalam bentuk tipe data di data warehouse-nya, bentuknya tanggal. Jangan dirubah menjadi string, jangan dirubah menjadi numerik. Nah, gampangnya kayak gitu. Jadi apa yang ada di sumbernya, kalau memang tipe datanya sudah sesuai, arahkan dia ke tempat yang sesuai. Ibaratnya kayak gini deh, kalian kuliah nih jurusannya komputer gitu ya. Nggak mungkin dong kalian masuk aja ke kelas akuntansi. Kan tidak sesuai kan. Nah, itu sebenarnya mirip dengan dengan data warehouse ini, sumbernya apa, diarahkan ke tujuan yang sesuainya kayak gitu. Dan ini kita lagi ngomongin dari tipe data. Oke, mungkin di sini memang kita nggak lihat database-nya, kita nggak lihat contohnya ya. Nanti coba saya coba install SQL Server deh ya, biar nanti kalian kebayang deh. Nanti di pertemuan keberapa nanti saya coba install SQL Server di laptop saya, nanti biar saya kasih gambaran ketika sumbernya apa, kita pindahkan ke table yang lain menjadi tipe apa, nanti efeknya seperti apa. Kayak gitu aja paling. Oke, untuk sekarang kita lanjut dulu ya. Nanti saya coba bikin ilustrasi semudah mungkin paling ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini proses ETL ya. Nih, di sini ada statement nih. Kan dari pertemuan pertama nih kita terus bahas ETL, dan ETL seterusnya ya. Karena memang saat kalian membuat data warehouse, ETL ini memakan kegiatan paling banyak dalam proses pemindahannya. Di sini dibilang 70% kegiatan saat kita membangun data warehouse selain mendesain table segala macam itu adalah proses ETL-nya. Karena kita harus tahu tujuannya kemana, sumber datanya dari apa, datanya itu bentuknya seperti apa. Jadi kita harus bisa menerjemahkan itu sebelum dia masuk ke dalam data warehouse-nya. Makanya di sini dia menghabiskan waktu 70% sendiri tuh dari project. Misalnya, coba dong kelas ini bikin data warehouse. Nah, biasanya beratnya itu memang di ETL. Pekerjaan teknis terbanyak saat membuat data warehouse ya, adalah di ETL-nya ini. Di sini kita tidak ngomongin dashboard ya. Dashboard itu adalah setelah data warehouse-nya jadi, baru bikin dashboard. Itu ada lagi nanti waktunya. Tapi saat kalian membangun dari data source ke data warehouse, proses ETL ini memakan waktu bisa dibilang 70% dari pekerjaan kalian itu. Jadi bayangin coba, sebanyak apa bebannya di ETL ini. Karena gini, ketika ETL-nya salah mendesain, otomatis kan data warehouse jadi kotor tuh. Nah, kalau data warehouse kotor apa? Tadi kan dibilang kalau ada data yang salah, data warehouse dihapus lagi, diisi ulang lagi. Itu akan selalu begitu tuh. Oh, ternyata ETL-nya ada yang kurang. ETL-nya dibenerin, datanya didorong ulang. Oh, ternyata masih belum bener nih. Benerinnya di ETL lagi. Diulang terus sampai dirasa datanya itu, oh ini udah cukup nih data warehouse kita. Nah, kurang lebih kayak gitu. Memang ETL ini punya peran yang sangat penting saat kita membangun data warehouse.
Makanya dari awal kita bahas terus tuh ETL ini, gitu ya. Kita lanjut dulu deh. Nah, ini kalau digambarin lebih detail lagi gitu ya. Jadi ETL itu kan bukan sekedar dia baca data, dia select terus dia simpan ulang. Tapi di sini ada proses cleansing-nya juga nih, pembersihan data ya. Seperti yang pernah saya contohin, kayak misalnya jenis kelamin segala macam. Itu kan formatnya nggak standar atau apa gitu. Terus misalnya ada kalimat yang mengandung kutip satu. Bisa jadi di proses ETL itu yang kutip satunya dibuang. Nah, itu bisa masuk tahap cleansing juga sebelum dia masuk ke dalam data warehouse. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang ETL ini punya peranan yang sangat penting, dan untungnya beberapa database sudah ada fiturnya, termasuk si SQL Server yang kalian pakai di database administration. Beruntungnya itu sudah ada. Tapi kan pertanyaannya bakal muncul lagi nih. Toolsnya ada, usernya paham atau tidak? Kan kembali lagi ke situ ya. Tools sebagus apapun, ketika usernya tidak paham, ya tidak berguna juga toolsnya. Tapi kurang lebih ketika tools itu ada, kita jadi ada, oh toolsnya udah ada, berarti kita belajar toolsnya. Gitu. Tapi kurang lebih ini adalah proses yang 70% memakan pekerjaan paling banyak saat kalian membuat data warehouse. Ujungnya data warehouse, tapi prosesnya ETL ini 70% lebih banyak. Kayak gitu. Oke, pertanyaan gini deh. Di database administration sekarang udah sampai mana ya? Security Pak, udah proses security admin. Bikin itu ya, berarti user role ya, segala macam ya? Iya, benar. Berarti query sama itu ya, berarti ya, baru query sama bikin user ya? Iya Pak, benar. Ada itunya nggak sih? Ada silabusnya nggak sih? Mungkin nanti silabusnya coba dikasih ke saya. Mungkin saya bisa ambil contoh yang mendekati ke arah situ kali ya. Maksudnya bikin contoh untuk terkait data warehouse. Nanti setelah itu ya, nanti paling saya coba WhatsApp saya kalau memang ada silabusnya, nanti coba saya bikin contoh sedekat mungkin dengan silabus yang ada di situ. Paling kayak gitu sih ya. Sekarang kita lanjut dulu deh. Nah ini ya, kalau kita jabarin lebih detail lagi, ETL itu membaca data dari satu atau lebih database, ya sumbernya banyak, terus mengubah data yang diekstraksi dari bentuk sebelumnya menjadi bentuk yang diperlukan, sehingga dapat ditempatkan ke dalam data warehouse. Terus ETL itu juga memasukkan data ke dalam data warehouse, ya pasti itu ya. Terus transformasi terjadi dengan menggunakan aturan atau table lookup, atau dengan menggabungkan data dengan data lainnya. Contoh gini, untuk kalau menggabungkan data dengan data lainnya, contohnya kayak gini. Misalnya, ada dua field nih. Ini deh, saya bikin ya. Nah, nama depan sama nama belakang. Secara field seperti ini nih. Bisa jadi di ETL-nya, ini jadinya full name. Atau nama lengkap. Di data warehouse-nya. Bisa aja. Karena kalian, oh udah, nggak usah dipecah lah. Oh, nama-nama juga. Jadi saat dia dikonversi ke dalam data warehouse, dia yang awalnya di field-nya nama depan, nama belakang, dirubah menjadi satu field yang isinya nama lengkap. Bisa juga kayak gitu. Nah, ini bisa dibilang ini nih, transformasi. Jadi dia yang awalnya dua field bisa dirubah jadi satu field. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus tujuan utama atau tujuan dari ETL itu mengisi data warehouse dengan data yang terintegrasi dan bersih itu. Kembali lagi ya, datanya sudah bersih. Jadi ketika oh datanya udah oke belum nih? Masih ada yang aneh nih kayaknya. Diulang lagi ETL-nya sampai ETL-nya benar. Terus data yang digunakan dalam proses ETL dapat berasal dari sumber manapun ya, seperti yang kita bahas di sebelum-sebelumnya. Bisa dari aplikasi, flat file, atau ada Excel, TXT gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya gini, kira-kira menurut kalian nih, ETL ini nanti prosesnya kalian jalanin manual tiap hari atau seperti apa? Menurut logika kalian, kira-kira nanti ETL-nya ini berjalannya seperti apa? Kan ini datanya banyak tuh ya. Menurut kalian kira-kira nanti ETL itu berjalannya manual, kalian coba setiap hari kalian klik jaran lagi, atau seperti apa baiknya menurut kalian secara pakai logika? cron, Pak. Pakai cron. Oke, Anda bilang Cron pakai tab. cron.
Jadi Itu on tap. ditentuin mau 1 jam atau sehari sekali. Biasanya sih yang udah otomatis yang dikedepankan sih Pak. Iya, Pak. Oke. Yang lain ada jawaban yang berbeda dengan Angga atau ikutin Angga semua? Sama Pak. Sama, Pak. Karena otomatis itu lebih baik. Iya. Nah, ya itu cron bisa jadi salah satunya. Nah, terus pertanyaannya pasti cron apaan ya Pak? Kan pasti saya yakin di sini Iya, pasti ada betul. yang baru pikir cron itu apa Pak gitu ya. Iya, Pak. Apa, Pak? Oke, sebenarnya kita lihat dulu ya. Cron itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak schedule otomatis gitu ya. Jadi ada kayak objek Scheduler. ya, yang tugasnya untuk menjalankan perintah otomatis sesuai yang kalian tentukan. Contoh misalnya, anggaplah cron ini si A gitu ya. A, besok tiap hari kamu jam 7 pagi itu nyapu ya. Nah, cronnya itu nyapu tuh tiap hari gitu. Selama dia tidak dimatikan. Jadi kayak otomatis gitu. Nah, itu ada juga dari kalau di SQL Server itu ada namanya agent. Nggak tahu kalian nggak setiap kalian lihat SQL Server itu selalu servisnya ada 2 tuh di Windows Services. Ada SQL Server yang servicesnya sama ada SQL Server agent. Nah, agentnya si SQL Server itu bisa dibilang mirip dengan cron sebenarnya. Nah, kalau di SQL Server dia bisa jalan lewat cron untuk schedule-nya. Berarti kalau lewat cron berarti kalian tentukan script jalaninya itu apa, dikasih tahu ke cron-nya. Tapi kalau lewat scheduler, nanti kalian bisa setting tuh drag and drop di SQL agent-nya. Nanti dia bakal jalan otomatis tuh ETL-nya. Sesuai dengan waktu yang kalian tentukan. Gitu. Jadi benar Tapi ya, Pak, ETL itu mohon memang... maaf nih ya Pak, bentukannya kayak gimana ya Pak? Saya ada nggak ya bentukannya ya? Nah, coba saya cariin screenshot-annya agent dulu ya. Jadi, Iya, Pak. Baik, Pak. soalnya saya belum install nih SQL Server. Nah, kalian pakai versi berapa ya? 2008 R2 ya Pak? 2008 ya? R2. 2012, Pak. 2012, Pak. Sekarang udah Variasi, Pak. 2020. Iya. Kalau bisa sama kayak gue ya, Mek. Mana nih? Nah, ini. Nah, biasanya nih kalau di SQL Server tuh ada tuh yang paling bawah tuh. Enggak sih kalian? Ini layar saya nih. Di bawah itu biasanya ada tuh. Jadi, ketika kalian mau bikin schedule otomatis, kalian masuk ke bagian agent ini nih. Kalian klik tuh tanda plusnya. Nanti di situ dia ada tuh. Seingat saya ada tulisan jobs sih. Seingat saya ada jobs, ada maintenance plan, tergantung versi dari SQL Server-nya. Tapi intinya dia di bagian ini, agent. Dan ini kalian bisa cek di Windows Services kalian, dia nyala atau enggak. Karena ketika dia mati, berarti anggaplah si cron-nya itu tadi mati tuh. Jadi dia harus dipastikan nyala supaya apa yang ada di dalam dia, kalau kalian expand tanda plusnya ini nanti ada pilihannya tuh. Kalian mau bikin perintah otomatis apa? Kayak gitu. Nanti dia bisa dijalanin. Nanti deh, saya coba install dulu deh, biar kalian lebih enak aja. Tapi intinya dia di sini. Kalau di SQL Server, dia bikinnya di sini. Kalian masuk ke SQL Server agent-nya, kalian bikin scheduler di situ. Nanti dia jalannya di situ. Termasuk ETL tadi ya. Jadi sebenarnya scheduler ini bisa buat macam-macam ya. Tergantung dari fungsinya si database itu sendiri. Kalau SQL Server, kalian bisa pakai itu untuk bikin backup otomatis, ngapus file otomatis, insert data, segala macam. Jadi banyak ya sebenarnya fungsinya. Tapi untuk yang jalanin otomatisnya ada di sini. Gitu. Jadi ketika service agent mati, service agent ini mati, task otomatisnya itu tidak akan berjalan. Biasanya ada log-nya. Kalau di Windows ada Windows log biasanya. Mungkin kalian jarang lihat, tapi sebenarnya
ketika ada sesuatu masalah di komputer kalian, contoh nih, kalian install SQL Server, tiba-tiba gagal. Sebenarnya laptop kalian itu ngasih tahu atau komputer kalian itu ngasih tahu ada di Windows log-nya sebenarnya. Kalian bisa cek di situ. Ini nanti saya coba install ya, nanti biar kalian ada gambaran. Karena saya harus download dulu SQL Server-nya nih, yang Express-nya. Oke, lanjut dulu deh ya. Nanti satu atau dua pertemuan berikutnya deh baru nanti kita bahas. Saya coba install dulu. Oke, saya lanjut dulu deh. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi proses ETL itu adalah proses migrasi data ke data warehouse yang melibatkan ekstraksi data dari semua sumber yang relevan. Ini masih mirip dengan yang sebelumnya, sumber data terdiri dari file yang diambil dari database, OLTP, spreadsheet, dan lain-lain. Biasanya semua file input itu ditulis ke satu set table staging yang dirancang untuk memudahkan proses pemuatan. Nah, sebenarnya gini, ini adalah salah satu pendekatan lagi ya. Jadi normalnya kan gini. Saya coba gambarin lagi deh. Nih. Normalnya itu ini ada database A, ya. Database B, database C. Terus di sini ada katakanlah ETL-nya nih. Terus di sini ada data warehouse. Nah, normalnya kan seperti ini ya. Dari database A, B, C, datanya didorong ke ETL ini, baru dia didorong lagi ke data warehouse. Tapi juga ada pendekatan yang lain. Sebelum dia masuk ke data warehouse, dia dimasukin dulu ke table staging. Seperti ini. Jadi nanti sebenarnya ini. Nah, dari sini, anggaplah gitu ya. Nah, ini dikirim dulu. Dikirim dulu ke sini nih. Jadi dia nggak langsung masuk ke data warehouse. Ada juga yang pendekatannya seperti ini. Saat dia membangun data warehouse. Nah, ada juga yang begini. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya pendekatannya seperti ini, data dari sini itu dia mau lihat dulu di stagingnya. Kira-kira dia mau analisa dulu di sini, kayaknya datanya udah cukup deh. Nah, ketika dia merasa di sini datanya udah cukup, dia baru rapiin data dari staging ini ke data warehouse. Bisa jadi di sini ada ETL lagi. Nah, di sini. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi ada dua kali proses pembersihan. Biasanya kenapa dibuat seperti ini? Biasanya kita mau mengurangi beban ke server. Contoh nih, katakanlah ya, normalnya kalau kita pakai flow normal database, ETL, data warehouse, di sini katakanlah ada tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 gitu. Nah, katakanlah, wah ini tab 1 sampai tab 4 ini berat nih kalau dijalanin cuma sekali. Nah, sama dia dipecah untuk mengurangi beban server. Jadi, tab 1 sama tab 2 ini untuk awal kita kirim dulu datanya ke staging untuk diproses dulu. Jadi si ETL yang pertama cuma ngejalanin 2 tab. Terus, kayaknya udah cukup nih. Kita ETL lagi di sini. Kita bersihin lagi. Karena kita udah yakin datanya itu udah cukup. Tab 3 dan tab 4 dipisah ke sini. Bisa juga kayak gitu pendekatannya. Jadi rancangan pembentukan data warehouse-nya bisa juga seperti ini. Ya kalau staging-nya mau ada lagi juga nggak masalah. Gitu. Nah, tapi semakin banyak staging, semakin banyak juga resource yang harus kalian siapin. Kenapa? Karena datanya otomatis dari database ini pindah dulu ke database staging. Dari database staging, datanya di-copy lagi ke database data warehouse. Jadi 2 tuh prosesnya. Kalau stagingnya hanya 1. Tapi kalau stagingnya ada lagi, ya kalian tinggal hitung aja.
Tapi secara proses dia jadi lebih ringan. Karena yang harusnya 4 pekerjaan di ETL yang pertama, kalian pecah menjadi 2 proses di tempat yang berbeda. Kembali lagi ya, ini semua bergantung sama situasi dan kondisi di lapangan. Seberapa kompleks datanya, seberapa kuat servernya kalian, tapi ujung-ujungnya pasti lari ke situ. Servernya kuat atau enggak, database-nya ada space-nya atau enggak, kayak gitu. Jadi banyak sih pendekatannya. Oke, terkait ini, ada yang mau tanya dulu nggak? Atau tambah pusing, karena semakin banyak ternyata variasinya ya dari data warehouse. Gimana? Sudah mau muntah semua? Sudah gimana? Sudah pusing seperti Pak. Ya, tapi memang seperti itu aktualnya di lapangan. Jadi seperti biasa ya kalau yang udah pernah saya ajarin, saya selalu kiblatnya adalah ke industri kita. Jadi sebisa mungkin saya kasih gambaran itu supaya kalian juga, oh ternyata industri itu seperti itu gitu. Jadi supaya motivasinya jadi lebih banyak aja ketika merasa, oh ternyata masih jauh banget nih dari industri gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Berarti kan kalian bisa ngebayang nih, gimana perusahaan yang sekelas Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya, memang datanya setiap hari masuknya banyak banget. Bagaimana mereka membuat data warehouse mereka gitu. Ya kurang lebih ya gambarannya jadi sederhananya seperti ini gitu. Ya pasti mereka servernya lebih banyak, lebih kompleks lagi nanti proses ETL-nya. Karena sumber data juga banyak. Gitu. Ya, saya lanjut Dan mungkin data warehouse-nya juga nggak hanya satu sih, Pak. Iya, Bisa betul. jadi Pasti banyak. data warehouse-nya banyak dan sesuai dengan integrasinya. Contoh misalkan dari bisnis ke IT, atau IT ke network, atau bisnis ke network, itu biasanya masing-masing memiliki data warehouse tersendiri sih. Ya, itu pasti. Apalagi mereka kan pasti masing-masing divisi bakal diminta untuk coba analisa datanya masing-masing, terus coba disamperin dari data itu dapat informasi apa. Nah, itu kan kita jadi kebayang, oh, jadi seperti itu memang tujuannya. Jadi ya, diharapkan di sini setelah kalian belajar ini, kalian setidaknya tahu, oh rancangannya tuh seperti ini. Jadi nanti ketika kalian ngobrolin data warehouse, apaan itu ya? Bentuknya kayak gimana sih gitu. Nah, minimal tahu dulu. Karena memang saya yakin, kalau yang memang umurnya masih banyak yang fresh gitu segala macam itu, dan memang basicnya belum bekerja di IT ya, ini kalian nggak akan pernah ketemu dulu di awal-awal, kecuali memang kalian nekat banget gitu. Karena memang ini ranahnya memang sudah jauh gitu ya. Tapi kalau memang ada itu ya ada yang punya kesempatan untuk ke arah sini ya lebih bagus di awal-awal kalian masih kuliah seperti ini. Kayak gitu. Barangkali kan ada yang, kalau saran saya, oh gini deh, sambil itu intermezzo aja. Jadi kalau kalian mau ketemu hal yang seperti ini sering, bekerjalah di kantor konsultan IT. Sering banget pasti ketemu. Itu aja ya. Jadi kalau mau sering ketemu, bekerjalah di kantor konsultan IT. Itu bakal sering ketemu. Masalahnya juga akan tambah banyak karena memang sering ketemu hal yang kayak gini. Kantor konsultan juga mungkin cari karyawan yang berpengalaman, Pak. Nggak mungkin yang langsung fresh graduate, langsung masuk gitu. Oke, saya kasih tahu nih dari pengalaman saya. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya gini, mungkin ya gini, mindset di kalian adalah, ya saya masih fresh grade, saya belum bisa apa-apa. Tapi kenyataannya enggak. Beberapa perusahaan pun tetap menerima yang fresh grade dan dicemplungin dengan sukarela ke sana. Banyak perusahaannya kayak gitu kok. Jadi nggak usah takut nggak akan diterima juga. Sebenarnya maksudnya nggak usah takut nggak diterima, karena memang masih banyak perusahaan yang menerima juga sebenarnya. Tapi tinggal gimana kalian ketika dicemplungin ke proyek beneran, sanggup atau tidak. Kayak gitu. Karena ya saya ngomong, ini kenapa saya bisa ngomong seperti itu,
saya berkaca dari pengalaman saya pribadi juga. Jadi memang eh, gampangnya gini, ketika kalian mencari yang berpengalaman, logikanya apa? Expand gajinya besar. Apakah semua perusahaan mau menggaji seperti itu? Tentu tidak semua dong. Nah, disitulah peluang untuk orang-orang yang fresh grade, orang-orang yang baru mau masuk ke dunia konsultan IT untuk mencoba ke situ. Nah, sisanya tinggal bagaimana cara kalian bertahan di situ. Itu kurang lebih ya dari pengalaman saya, jadi intermezzo aja ke arah situ. Jadi coba aja dulu kalau memang kalian mau coba. Ya minimal kalau nggak diterima, tahu tesnya seperti apa. Kayak gitu. Oke, lanjut dulu deh ya. Nah, nih kita masuk lagi ya pengembangan data warehouse. Jadi banyak organisasi pasti perlu ya data warehouse untuk mendukung keputusan. Kembali lagi ke situ. Nah, dari materi yang kita bahas itu ada 2 pendekatan ya, pendekatan pembuatan data warehouse. Ya itu ada dari Bill Inman yang bisa dibilang sebagai bapak data warehouse ya kalau kalian lihat sejarahnya. Dia pendekatannya dari top down, dari atas ke bawah. Dia menggunakan relasi tradisional, berarti ada ERD di situ tuh. Jadi bentuknya tadi seperti yang kita bahas di awal-awal. Kalau kita membuat data warehouse, ya pasti kita bakal bikin tabelnya seperti apa, relasinya seperti apa, kayak gitu. Terus ada juga menurut Rob Kimball, dia juga, tapi pendekatannya terbalik nih, dia dari bottom up. Kalau yang satu lagi dari top down, yang satu lagi dari bottom up. Gitu. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, kalau model Imnon yang tadi, itu dia top down, dia pakai metode ERD. Masih ingat ya, ERD itu kayak gimana? Apa jangan-jangan udah lupa juga? Masih. Skripsi disuruh bikin ERD nggak? Kalian udah saya singgung. Suruh bikin nggak sih? Bikin harusnya, Pak. Bikin lagi, Pak. Harusnya ya. Ya. Oke, nah Harusnya kalau bikin. pendekatan ini ya paling umum ya kita bikin ERD. Cuma kenyataannya ya memang jeleknya kita beberapa orang itu data warehouse diminta dibuat. Jeleknya orang kita adalah yang saya sering alami ya, mungkin di tempat lain bisa lebih profesional juga. Dokumennya tidak ada biasanya. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi contoh nih, kalian diminta bikin data warehouse. Data warehouse-nya jadi, tapi dokumen desainnya tidak ada. Kira-kira menurut kalian, apa yang menyebabkan itu yang sering terjadi di kita? Atau gini deh, kalian ngerjain tugas nih, tugasnya selesai, tapi sebenarnya tugas itu ada lampiran-lampirannya, tapi lampirannya nggak ada, nggak kalian buat. Kenapa biasanya? Ada yang bisa jawab nggak? Pertama, mungkin resource-nya nggak ada, atau yang kedua, karena fokusnya lebih ke arah develop-nya ya, Pak? Ya, betul. Jadi jeleknya ya, yang sering saya temukan di lapangan juga, terkadang kita ngomongin perusahaan ya, kalau kita ngomongin perusahaan pasti kadang tuntutannya kan cepat tuh. Cepat dan cost-nya rendah, Pak. Iya, tuntutannya cepat, cost-nya tidak cepat, tapi gitu kan. Jadi seakan-akan cost-nya tuh sedikit. Nah, normalnya ketika kalian melakukan itu, idealnya adalah kalian bikin normalisasi dulu, kalian bikin rancangan arsitekturnya dulu. Intinya bikin rancangan dulu lah. Kan kalian sesuai jurusan kalian ya, sistem informasi, merancang dulu. Gitu. Aktualnya, yang sering kejadian di lapangan adalah rancangan hanya ada di kepala, yang dituangkan ke dokumen paling cuma 10%-nya atau 20%-nya, sisanya langsung eksekusi. Jadi ketika ditanya, coba lihat dokumennya, kayak gimana sih rancangan awalnya? Ya coba dijelaskan secara verbal aja, karena itu tadi faktornya. Terkadang tuntutan tidak sesuai dengan waktu yang disediakan. Jadi kayak gitu. Jadi ya udahlah, daripada waktu kebuang-buang untuk bikin dokumen rancangan, mending langsung eksekusi aja bikin data warehouse-nya. Ini juga berlaku untuk bikin aplikasi, kadang keseringan kejadian seperti itu.
Tapi kalau kalian bekerja di perusahaan yang memang menganut pakem kayak gitu, berarti itu bagus. Beberapa teman saya juga bekerja di perusahaan yang seperti itu modelnya, jadi dokumennya jelas dulu di awal, desainnya jelas dulu di awal, baru orang teknis mengerjakan sesuai dokumennya, jadi lebih terarah gitu. Tapi yang model-model kayak gitu biasanya saya pribadi jarang nemuin ya, karena kebanyakan Jarang Pak, bikin dulu baru bikin dokumennya. ya. Itu juga kalau nggak kelupaan. Beberapa dari kalian ya, beberapa dari teman-teman saya dan saya juga pun dulu waktu ini sekalian termin juga, waktu ngerjain skripsi, tugas akhir segala macam, kadang ya ajaibnya aplikasinya jadi duluan, penulisannya tidak ada sama sekali. Jadi penulisannya itu belakangan. Padahal harusnya penulisannya dibuat dulu, baru sistemnya dibuat. Nah, nanti jangan sampai kalian seperti itu ya. Karena kalian kan jurusannya SI itu. Diusahakan analisa kalian dulu masuk, baru nanti sistemnya. Jangan kebalik, karena kalian bukan D3. Ini sekalian saya ingetin lagi. Karena bakal ada tuh yang kayak gitu tuh, ajaib aja sih, aplikasinya udah jadi, tapi penulisannya belum ada. Dan itu juga ya mirip-mirip dengan inilah, setiap kita kerja di lapangan, desainnya belum ada, aplikasinya udah jadi, begitu. Jadi saya ingetin dari sekarang ya, menyinggung ke skripsi kalian juga. Oke, ini pendekatannya ya, jadi dia lewat IRD, model Inmon-nya ini. Terus ada juga model Kimball ya, jadi dia pendekatannya lebih ke arah data mart-nya. Jadi kalau model Kimball itu data website dipecah menjadi data mart yang kecil-kecil tuh kemarin, misalnya database untuk finance, terus misalnya untuk HR, HRD gitu, untuk purchasing dan sebagainya. Jadi pendekatannya beda. Kalau yang tadi di Inmon, pendekatan dia adalah rancangannya dibentuk ke dalam IRD. Summary-nya gampangnya gitu ya. Kalau model yang Kimball, dia dipecah-pecah ke dalam bentuk yang lebih kecil, ke dalam bentuk data mart. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus di data warehouse juga ada yang dibilang multidimensional. Gampangnya ini adalah relasi gitu. Nah, kurang lebih gambarnya kayak begini. Udah sering lihat ya harusnya ya. Makanya dari tadi saya singgung udah di awal, desain tabelnya harus sesuai, tipe datanya harus sesuai, baru nanti kita ngomongin relasinya seperti apa. Kayak gitu. Karena ini menjadi dasar bagaimana cara kalian memprogram ETL kalian untuk menginsert ke tabel yang mana. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah kamar untuk insert data ke masing-masing tabel di data warehouse-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu deh. Nah, jadi sebenarnya itu ada dua ya, star schema sama Snowflake. Nah, gambarnya itu adalah yang ini. Kalau star schema, dia normalisasinya itu lebih sedikit. Maksudnya lebih sedikit gimana, Pak? Jadi contohnya gini. Kita pakai contoh yang tabel penjualan tadi ya. Misalnya di penjualan itu kan ada informasi produk, ada informasi kasir gitu kan. Terus kalau misalnya di produk ada informasi kategori, bener nggak? Kan produk misalnya ada kategorinya tuh, makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, kalau pakai metode StarSchem, produk dan produk kategori itu bisa jadi dijadikan satu. Dia tidak dipecah lagi. Contohnya gini deh, saya bikin itu. Misalnya gini. Mana ya? Nah, ini. Misalnya, katakanlah tadi ada informasi penjualan nih. Ini kan terdiri dari barang gitu ya. Terus di barang ini kan sebenarnya ada kategori ya. Nah, di sini ada kasir. Nah, kalau misalnya dia pendekatannya yang StarSchem di sini, si kategori ini digabung nih di desain data warehouse-nya, masukin ke sini. Jadi seakan-akan ini dan ini tuh jadi satu table. Kayak gitu. Makanya dia lebih terfokus ke table yang tengah ini nih. Jadi yang sekelilingnya itu lebih digabung datanya. Nah, tapi ketika kita pakai skema yang Snowflake di sini,
ini dipisah. Jadi table yang turunannya lagi. Kayak gitu. Bahkan dari kategori pun mungkin diturunin lagi nih. Jadi apa? Subkategori. Jadi lebih detail lagi. Jadi tergantung ya, ini pendekatan ini apa namanya, bisa dibilang plus minus tergantung dari kasus di lapangan. Kembali lagi, ketika kalian merasa desain yang Starscale ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian, misalnya katakan apa, datanya belum terlalu banyak kok, ya udah, kalian cukup bikin seperti ini. Tapi ketika bilang, Pak, data saya sudah banyak banget ini, kalau saya jadiin satu table, nanti banyak data yang redundant. Ya udah, berarti kalian normalisasi sebaik mungkin supaya data yang redundant itu terkurang, berkurang intensitasnya gitu, jadi lebih sedikit yang redundant. Mungkin ini kalian agak bingung dan jarang kebayang ya, karena memang saya yakin kok, karena di mayoritas ya, kalau yang kalian jarang melihat data yang banyak. Kalaupun kalian melihat data yang banyak, itu biasanya dalam bentuk aplikasi, benar ya? Rata-rata kan dalam bentuk aplikasi nih, buka aplikasi, lihat data dari aplikasi. Jarang yang melihat dari database. Nah, biasanya kalau kalian sering melihat dari database, kalian akan sering menemukan yang ini nih. Diminta untuk optimasi, table ini masih berat nih, coba dinormalisasi lagi, masih banyak yang redundant. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan pendekatannya, kalian nyamannya seperti apa, dan kondisi di lapangannya itu yang paling relevan itu seperti apa di tempat kalian bekerja, kayak gitu. Oke, untuk materi data warehouse sebenarnya itu udah kita bahas banget semuanya. Saya rasa cukup nih, udah selesai untuk materi data warehouse-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke tanya jawab aja. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak terkait data warehouse-nya nih? Kita masuk dari pertemuan ketiga dan keempat. Dari 2 pertemuan itu, ada yang mau tanya nggak? Kita masih ada waktu 20 menit lagi. Yang gimana? Apa sudah tambah pusing kalian? Dari saya cukup, Pak. Oke, dari Angga. Soalnya tadi Angga terus yang nanya ya. Buka wawasan aja, Pak. Yang lain gimana nih? Yang lain nggak cabut online ya? Enggak, Pak, enggak. Bingung Pak mau nanya apa. Ya, saya yakin ini Itu kan. karena memang gini, Agak saya pun dulu sedikit kaget mengalami, gitu, Pak. iya pasti, karena saya pun dulu mengalami pas saya baru lulus kuliah, terus tiba-tiba langsung ketemu. Makanya waktu itu saya kerja di kantor konsultan, memang karena tujuannya memang untuk cari pengalaman yang kayak gini. Karena kalau kalian, ini hanya opini pribadi saja ya, jadi ketika kalian bekerja di luar yang konsultan, katakanlah, scope kalian hanya akan pada job desk kalian aja tuh. Misalnya contoh, Pak, saya masuk ke perusahaan A nih, saya jadi IT support. Ya udah, hanya itu yang akan kalian kerjakan. Nah, tapi ketika kalian masuk ke IT konsultan, di mana ya itu kan konsultan ya, kalian yang diminta untuk memberikan saran untuk klien kalian tuh. Ya berarti kan wawasan kalian akan lebih banyak di ditempa di situ. Makanya tadi saya bilang, kalau memang kalian mau cari tahu ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak, masuklah ke perusahaan IT konsultan. Memang pressure-nya akan lebih banyak, tapi pengalaman yang didapat kalau kalian berhasil ngelewatin itu akan banyak banget. Dan itu bisa kalian pakai untuk ke tempat lain gitu loh, karena memang sudah terbiasa di tempat seperti itu. Oh ya, ini tanya di luar ini nggak apa-apa ya, tapi maksudnya yang masih ada kaitannya dengan perkuliahan juga nggak apa-apa gitu ya. Sambil saya absen deh, nanti sambil nunggu ya. Saya belum buka e-kampus tadi nih. Paling mau nanya gini sih Pak, kepikiran data dari sebuah dashboard, misalkan dashboard itu ya dibuat berdasarkan kebutuhan dari beberapa reporting ya. Apakah data yang tersedia di server itu bisa dikatakan sebagai data warehouse, Pak?
Tergantung ya. Data warehouse datanya itu data transaksional atau bukan? Source datanya ada dari beberapa aplikasi sih, Pak. Oh, kalau itu bisa dibilang sebenarnya reporting biasa aja sih jatuhnya kenanya. Karena kamu belum mempolakan sesuai dengan spesifiknya mau seperti apa nih gitu. Karena kan di situ jatuhnya berarti kamu select dari beberapa aplikasi karena memang dia butuh informasinya itu kan ya. Iya, betul. Nah, kalau data warehouse dia lebih ke arah kamu analisa dulu dari sumber-sumber itu, terus kamu rancang menjadi bentuk yang baru, dalam artian berarti database atau table yang baru, nah baru itu yang kamu select, itu baru bisa dibilang lebih cenderung ke arah data warehouse yang seperti itu. Kayak gitu. Kalau tadi jatuhnya bisa dibilang ya reporting aplikasi aja sih jatuhnya. Tapi memang biasanya itu yang sering dilakukan. Kenapa? Tadi kembali lagi tuh, yang seperti kita bahas tadi. Kekurangan resource. Resource ini bisa banyak ya. Bisa dari orang, bisa dari server, bisa dari waktu ya. Jadi memang banyak faktor yang, aduh kalau bikin data warehouse dulu, nggak cukup deh. User mintanya besok misalnya. Ya udah, ujung-ujungnya yang sering dikerjakan adalah apa yang bisa dikerjakan dulu gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Angga di kantor IT atau gimana? IT analis sih, Pak. Tapi di operation sih. Berarti lebih sering itu ya, banyak ketemu bisnis proses berarti ya, ketemu user ya? Iya. Tanggal berapa sih ini? 19 ya?